Di sebuah desa kecil bernama Ngamarto, hidup seorang kiai eksentrik dan penuh senyum bernama Kiai Zainal. Tak seperti kiai kebanyakan, ia gemar melucu, sering ngopi bareng dengan non-muslim, bahkan suka menonton lawakan Sri Mulat sambil diskusi kitab kuning. Pak Kiai, kalau ketawa itu boleh nggak? Nah, kalau tertawa melihat cicak jatuh itu dosa. Tapi kalau melihat orang lain bahagia atau kita bahagia itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa belajar bareng bersama. Jadi ziarah kubur yaitu adalah jadi itu tentang pengertian atau maksud dari ziarah kubur. Maaf Kiai, apabila kita melihat di lapangan, ziarah itu menyimpang dan membawa ke arah syirik. Sebelumnya kenapa kok bisa berpikiran bahwa ziarah kubur itu termasuk perbuatan syirik? Karena di masa Rasulullah itu tidak ada dan tidak diperbolehkan. Bukankah itu berarti kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah? Ya, memang betul bahwa pada zaman Rasulullah itu dilarang atau tidak diperbolehkan ziarah kubur karena termasuk perbuatan syirik. Karena pada masa itu para sahabat dekat dengan zaman jahiliyah, sesuai yang dijelaskan di dalam kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi bahwa dulu itu para sahabat dekat dengan zaman jahiliyah, itu zaman yang selalu berbicara kebatilan pada saat ziarah kubur. Tapi seiring berjalannya zaman, berkembangnya zaman, kemudian Rasulullah memperbolehkan karena ada beberapa manfaat, yaitu mengingat kematian, mengingat akhirat. Nah, itu jadinya kemudian Rasulullah memperbolehkan ziarah kubur. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita melihat sekeliling kita, ziarah itu merupakan pemandangan yang super biasa kita lihat. Tapi terkadang kita tidak menyadari ada perbedaan yang berafiliasi ini. Jangan sampai ziarah itu pun menjadikan kita ke dalam dosa-dosa. Marilah kita menjaga waktu kita. Jangan sampai mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan atau ada yang tidak seperti mati. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Devi? Sebelumnya mohon maaf, kenapa Pak Kiai diam saja ya? Kan ajaran kita dinilai tidak baik. Kalau kucing marah melihat tikus itu hal biasa. Tapi kalau kucing marah melihat bersama kucing itu berarti kurang ngopi. Ngopi? Iya, ngopi. Diskusi bareng, ngobrol bareng. Kenapa Kiai mengundang saya ke sini? Karena saya ingin berbicara tentang cara ustazah berdakwah. Karena kita sama-sama belajar kitab, tetapi saya juga belajar dari masyarakat, yang dimana masyarakat tersebut belajar perlu adanya bimbingan. Saya khawatir dengan cara Kiai menyampaikan seperti itu akan membuat umat terlena. Mereka tuh perlu ditegaskan. Agama memang lurus, tapi hati harus selalu lembut.
seperti yang diajarkan Rasulullah, beliau itu selalu tersenyum. Zaman Rasulullah dengan zaman sekarang itu berbeda, Kiai. Sekarang umat itu diserang dari segala arah. Kalau kita terlalu lembek, mereka bisa hanyut. Lembut itu bukan berarti lemah. Dakwah itu butuh isi dan rasa. Kalau terlalu menggunakan rasa, syariat akan menjadi lunak. Itu sangat berbahaya, Kiai. Kalau terlalu keras, umat justru menjauh. Bukan soal takut, tapi mereka takut tentang cara penyampaiannya. Agama bukan untuk menyenangkan orang. Kebenaran itu pahit. Dan ketakutan bukan satu-satunya jalan menuju kebenaran. Maaf, Kiai, tapi saya tetap pada jalan saya. Silahkan, asal niatnya sama, semoga Allah menjaga kita. Kiai Zainal bilang, umat butuh bimbingan, bukan tekanan. Apa saya terlalu menekan? Saya hanya ingin meluruskan, menegaskan. Tapi Kiai bilang umat justru menjauh jika terlalu keras. Rasulullah menegur dengan senyum. Apakah saya lupa? Terlalu fokus kebenaran itu pahit, sampai apa rasa dalam penyampaian. Mungkin mereka menjauh bukan karena benci agama, tapi takut pada cara saya menyampaikan. Doa butuh isi dan rasa. Saya harus menemukan keseimbangan itu. Tegas prinsip, lembut pada manusia. Ya, saya harus belajar lagi. Pengalaman dia berikan pijakan, tanggung jawab untuk hidup terus bertumbuh. Ku kan merawatnya, ku pikir kau inginkan yang sama. Islam itu bukan agama yang cemberut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita semua untuk selalu tersenyum, karena dalam senyum ada kasih sayang, dan dalam kasih sayang ada Tuhan. Wajah Islam yang tersenyum. Semoga benar bisa belajar dari segala yang telah dilalui bersama. Indah, senang, buruk dan cinta kan selalu